Yang kita hancurkan daripada tidak merdeka. Sebelum yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Diorama Perjuangan, drama kolosal di ulang tahun ke-70 Republik Indonesia yang diprakarsai oleh Kodim 0810 Nganjuk yang digelar di alun-alun Nganjuk menjelang penurunan bendera merah putih tidak terjadi ada begitu saja. Diawali dari lapangan tembak di belakang markas Koramil 081 Nganjuk. Disinilah audisi dilakukan. 100 lebih para relawan gabungan dari 3 SMA dan 2 SMK yang ada di Nganjuk mengikuti seleksi peran. Duet Yoyo Subandrio dan Puji Yohana yang menghasilkan skenario diorama ini berlanjut pada kepercayaan Dandim Nganjuk untuk mengemas menjadi tontonan teatrikal yang bukan saja membawa misi tuntunan, lebih dari itu ada dorongan moral untuk lebih mencintai negeri ini sebagaimana pesan singkat Bung Karno, jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Di tempat inilah langkah menyegarkan ingatan pada sejarah ini diawali. Untuk session hari pertama latihan kali ini adalah pengenalan naskah, pengenalan karakter dari masing-masing tokoh yang akan kita tampilkan, dan juga mendengarkan ilustrasi musik yang akan kita tampilkan. Setelah itu baru kita akan melakukan casting di tiap-tiap adegan. Sebagai langkah awal, dengan memperdengarkan rekaman yang akan dilakonkan, para calon pelaku diorama ini diajak bermain dengan imajinasi. Semua tentu punya imajinasi yang berbeda sesuai dengan tingkat referensi mereka tentang perjuangan para pahlawan. Dan hasilnya luar biasa, sampai menyentuh ke sisi paling dalam dari nurani anak negeri pewaris kemerdekaan ini. Lelehan air mata tak tertahan lagi membayangkan derita bangsa ini di masa lalu dan hebatnya perlawanan para pahlawan kita, meski hanya sebatas imaji. Nah, apa kesan mereka seusai mendengarkan rekaman yang akan dilakonkan? Apa yang aku tangkap dari perjuangan para pahlawan ini? Saya bingung jelasin, nggak tahu. Nggak bisa mengeluarkan kata-kata. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sungguh semangatnya sangat, ya nggak bisa kata-kata, pokoknya semuanya udah berkorban nyawa. Maka saatnya Kang Puji dan Kang Yoyo secara bergantian menempa dan mengarahkan imaji para calon pelaku drama kolosal ini yang diwarnai tentu dengan joke-joke yang menyegarkan. Di tengah semua pemuda itu masih ada serangan dari Belanda yang akhirnya Belanda ini menyerah kepada Jepang. Adegannya perhatikan. Semuanya, menghadap ke timur. Dari beberapa kali pertemuan di lapangan tembak Koramil 081 Nganjuk, menjelang hari H penampilan, Kang Yoyo dan Kang Puji menggiring mereka langsung di lokasi di alun-alun Nganjuk. Instruksi dan arahan kedua sutradara ini saling melengkapi, dan tampaknya gayung pun bersambut.
anak-anak muda ini mengimbangi semangat mentor mereka secara all out dan tampak keseriusan di setiap arahan adegan. Tentu saja, Kang Yoyo dan Kang Puji tidak melewatkan kesempatan tersebut. Maka dengan keterbatasan pertemuan, untuk blocking di alun-alun kali ini, anak-anak muda ini dihajar geladi habis-habisan. Maka tak pelak, untuk kelanjutan stamina mereka tentu membutuhkan asupan nutrisi, dan konsumsi yang telah disediakan menjadi sasaran para pelaku drama kolosal ini di saat-saat istirahat. Dan di penghujung latihan kali ini, fatwa Kang Puji menjadi motivasi tersendiri. Dan tentara pejuang ini tadi sudah bagus. Jadi setelah Sumpah Pemuda itu kan ada serangan dari Belanda. Pasukan pejuang ini mundur, keluar terus. Ya, ganti yang maju tentara apa? Jepang. Itu ya sudah bagus. Temi Jepang ini pas enek suara Jepang menyerah tanpa syarat setelah Hiroshima dan Nagasaki diatom oleh sekutu. Itu lagi perang harus apa? Jepang ini menjadi tawan. Nah, apa yang diharapkan dari diorama perjuangan ini? Komandan Kodim 0810 Nganjuk, Letnan Kolonel Infanteri Akatoto menjelaskan. Diorama perjuangan berdurasi 30 menit yang digelar di seluruh kecamatan secara serentak di Kabupaten Nganjuk. Ini diperankan oleh seluruh pelajar bergabung dengan prajurit TNI yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ini ada beberapa misi yang kami inginkan. Yang pertama yaitu diharapkan pagelaran diorama ini mampu menyegarkan ingatan kepada penonton secara umumnya. Kemudian generasi muda sekarang ini lebih khususnya adalah bagi pelaku drama ini sendiri, bahwa kemerdekaan yang kita alami sekarang ini adalah benar-benar hasil dari perjuangan dan pengorbanan para pejuang pendahulu kita. Kemudian yang kedua, kita harapkan diorama ini mampu meningkatkan nasionalisme, heroisme, dan nasionalisme yang disinyalir saat ini mulai terkikis di kalangan para generasi muda. Kita harapkan semangat nasionalisme lebih bangkit untuk mengisi kemerdekaan dengan memacu semangat kerja kita masing-masing di bidang kerja kita masing-masing, sesuai dengan motivasi kabinet era sekarang, yaitu ayo kerja. Nah, demikian yang kami sampaikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang mendukung suksesnya pelaksanaan diorama perjuangan ini, dan Dirgahayu Republik Indonesia ke-70 tahun 2015. Negeri ini menunggu karya nyata kita. Hari yang ditunggu pun tiba, 17 Agustus 2015. Aula Kodim 0810 Nganjuk sesaat berubah menjadi area metamorfose. Perubahan generasi sekarang menjadi era jadul tempo dulu. Di aula ini, para pelakon drama kolosal berhias diri dan berganti busana. Beberapa properti telah disiapkan dan sesekali berfoto bersama untuk mengabadikan momen yang seumur-umur baru sekali ini mereka lakonkan. Menjelang keberangkatan ke alun-alun Nganjuk, sejenak mereka mendapatkan pengarahan-pengarahan.
Di samping kegiatan ini saudara lakukan sebaik-baiknya, saya meminta faktor keamanan yang harus saya perlukan. Saya tidak mau dengar dan saya tidak mau sampai melihat adik-adik ada setelah selesai kegiatan nanti yang sakit, ada yang luka dan lain sebagainya. Semuanya bisa diacarakan, misalnya jatuh bisa dikira-kira sebelum dibanting menjatuh duluan, kan gitu ya? Bagaimana caranya? Saudara akan dilihat. Bukan cuma orang Nganjuk, nanti yang melihat orang Surabaya. Saudara akan dilihat. Mungkin saudara punya ada di Jakarta, punya saudara di Surabaya. Oh, ini siapa? Atau saudara bisa telepon. Saya main di Kulo 1 di Nganjuk. Saya jadi Romusa. Delosoran ini aku. Biasanya kan gitu ya. Terus kalau dikasih tahu, misalnya boy sampe ndelok ojo kelongso, ya Allah Tuhan, anakku di Pulau Soro kayak ngono kuwi. Ya. Bisa. Terus yang jadi Belanda bukan anakku gagah iso mlebu wong. Dan gitu. Orang melihat merasa ternyuh yang saudara katakan, itulah tempat keberhasilan. Juga ada ya. Terima kasih. Saya buktikan karya panjenengan semua, saya dilihat oleh seluruh kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Semoga sukses. Yang ketiga sebagai Belanda, pasangan juga harus garang. Tidak ada yang tingginya kelihatan. Yang macam-macam senyum nggak boleh. Ya. Karena itu menunjukkan identitas kalian nanti. Untuk sementara ciri khas kalian hilangkan. Kalian harus mempunyai ciri khas seperti yang kalian peragakan itu. Nanti ada bambu runcing. Tolong faktor keamanan ya. Jaraknya berperang jangan terlalu dekat, yang agak jauh. Namun kalau sudah terlalu dekat, bambu runcingnya dibalik. Sehingga yang runcing itu tidak di depan. Jangan sampai kalian terlalu bersemangat namun mengabaikan faktor keamanan, akhirnya teman kalian kena. Belum mulai kegiatan kita berdoa, mudah-mudahan dalam pelaksanaannya kita selalu diberi kesuksesan, kesehatan, dan keselamatan. Mengawali berdoa pada siang hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Drama kolosal sukses, sukses, sukses. Yeay. Alun-alun Nganjuk. Doa menjadi penguat di setiap kita menghadapi masalah, termasuk juga di saat menjelang pagelaran ini. Disaksikan oleh para pejabat penting di Nganjuk, diawali dengan pembacaan narasi singkat oleh Bram Abidin Adinsyah selaku ilustrator musik sekaligus kameramen. Maka inilah drama kolosal diorama perjuangan bangsa Indonesia yang diprakarsai oleh Kodim 0810 Nganjuk. Saya tukar dengan gaplek saya. Boleh, boleh. Beras kamu berapa? 1 rinjing, saya tukar dengan gaplek saya 3 rinjing gitu ya. Loh, kok 3 rinjing ya nggak mau saya. Loh, nah terus gimana? Ya kurang banyak. Ya udah 4 rinjing udah. Kan gapleknya lebih banyak daripada beras. Nggak bisa. Kalau beras enak beras deh. Ya udah saya tambah separuh wes, 4,5. Ya kurang. Kalau yang lain aja siapa? Bapak, Ibu. Gaplek. Jol-jolan gak belum. Gaplek. Kalau bayarnya bagus-bagus Pak. Bagaimana kalau kita tukar terongnya? Ya nggak apa-apa. Ada berapa ringgit? Ini cuma 2, tadi yang bawa anak saya. Oh saya punya bayang ini 2 ringgit. Bagaimana kalau kita tukar? Ya nggak apa-apa, tukar
ada lagi yang antar kok. Ya sudah, iya. gitu ya. Iya, Bawa ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Oh iya. Terima kasih ya. Bawa ya. Iya, iya. Indonesia tanah air beta. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. 350 tahun kita dijajah bangsa barat, yang awalnya mereka berdagang rempah-rempah di pasar-pasar pelabuhan. Lalu Belanda membentuk VOC, memonopoli perdagangan antar pribumi, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Dan kamu orang yang sekarang juga harus berangkat itu kerja Rodi. Ampun Tuhan. Kenapa lagi kamu? Kami tidak bisa berangkat kerja Rodi Tuhan. Alasan-alasan terus kamu. Kami benar-benar sakit Tuhan. Sakit apa? Kemarin sudah izin tidak ikut sakit, sekarang sakit lagi. Kobra. Siap. Bawa ini orang. Iya. Sekarang juga kita bawa. Iya. Ayo. Ayo ikut. Kita bawa. Ayo ikut. Ini kamu. Gantinya Tuhan. Ayo ikut. Ayo. Ayo. Kita berangkat. Iya. Kamu orang bernama Paijo? Bukan. Aku bukan Paijo. Kamu bohong. Tidak. Kamu orang belum membayar pajak sampai 3 bulan. Sudah Tuhan. Ini Bu. Ini Bu. Kamu benar-benar orang tidak tahu diri. Iya, sudah Tuhan, sudah. Pajak kita sudah bayar, Pak. Tidak. Sudah. Kamu belum bayar pajak sampai 3 bulan. Sudah Tuhan, kita sudah Kopral. bayar. Siap, komandan. Mereka masih tidak mau mengaku. Sudah Tuhan. Sudah Tuhan, Ampun, kita sudah Tuhan. bayar pajak. Aijo, itu pajak bulan kemarin, bulan sekarang belum dibayar ini komandan. Sudah Tuhan, sudah. Baik. Keputusan saya pada hari ini, apapun harta bendanya, kita ambil saja, Kopral. Siap, komandan. Itu di belakang ada sapi dan kambing, kita bawa komandan. Jangan Tuhan. Ambil saja itu. Jangan. Kambing dan sapinya. Kamu orang minggir, kalau tidak mau saya tembak. Pinggir, 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 pinggir. Kita bawa komandan. Baik, kita bawa. Ayo, kita bawa. Jangan. Akhirnya dengan politik divide et impera, Belanda mampu mencaplok sedikit demi sedikit daerah sebagai hadiah raja yang dibantu. Hari demi hari, tahun, windu, dan abad pun berganti. Tak terasa Belanda telah menjajah bangsa Indonesia secara total. Rakyat dikenai pajak yang besar. Kaya atau miskin semua kena pajak tanpa pandang bulu. Sedang yang menentang akan dipenjara atau dibunuh. Mereka juga memaksa rakyat untuk kerja rodi tanpa mendapatkan upah. Rakyat yang dulu hidupnya makmur, kini menjadi miskin karena hasil buminya banyak diangkut oleh Belanda. Sawah yang dulunya subur, kini gersang tanpa tanaman.
lumbung desa yang dulu penuh padi kini kosong. Dan pasar-pasar yang dulu ramai kini jadi sepi baku. Tahun 1513 muncul kesadaran dari raja-raja Islam untuk melakukan perlawanan dan mengusir Belanda dari bumi pertiwi. Adipati Yunus dari Demak, Panglima Fatahillah, Sultan Agung dari Mataram, Sultan Bahabullah dari Ternate, Sultan Iskandar Muda, Teuku Umar, Cut Nyadin dari Aceh, Imam Bonjol dari Minangkabau, Pangeran Diponegoro dari Jawa, dan masih banyak yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tapi karena Belanda melakukan politik pecah belah, akhirnya mereka dapat dikalahkan dan gugur sebagai kusuma bangsa. Akan perlunya kesatuan dan persatuan. Untuk itu, marilah pendidikan pada rakyat kita agar menjadi cerdas dan mengerti akan jati diri kita sebagai bangsa. Meski sudah banyak darah yang tumpah di bumi pertiwi dan air mata telah mengering di sudut kelopaknya, namun Belanda masih terlalu kuat untuk dihancurkan. Akhirnya timbul kesadaran dari para alim ulama dan tokoh cendekiawan untuk merubah perang fisik dan perang diplomasi yang menekankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Maka berdirilah Budi Utomo, Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PNI, Taman Siswa, dan lain-lain. Dan pada tahun 1928, para pemuda dan pemudi mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Bertumpah darah satu. Bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Berbangsa satu bangsa Indonesia. Berbangsa satu bangsa Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Kami putra dan putri Indonesia mengaku Berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Merdeka! Sedang tokoh-tokoh pergerakan nasional, antara lain Dr. Sutomo, R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantoro, Dowis Dekker, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan lain-lain. Mereka berjuang untuk memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan agar menjadi bangsa yang cerdas dan maju, yang terbebas dari penjajahan. Pada tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Belanda pun pulang ke negaranya, dan Jepang berganti menduduki Indonesia. Propaganda Jepang akan membantu merdeka disambut gembira oleh bangsa Indonesia. Kita diajari baris berbaris dan perang. Maka dibentuklah peta yang dipimpin Supriyadi. Tapi setelah dilatih dan dapat senjata dari Jepang, justru peta melakukan perlawanan terhadap Jepang. Tiga setengah tahun sudah, hampir seluruh hasil bumi kita diangkut untuk membiayai perang Jepang. Kehidupan bangsa Indonesia benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa. Anak-anak menjadi busung lapar. Orang dewasa menjadi kurus kering kerontang karena kekurangan makanan. Sawah dan ladang menjadi kebun tebu Jepang. Tarikan pajak yang sangat besar. Kerja Romusa tanpa dibayar sesen pun. Sedang makanan dan pakaian menjadi sesuatu yang sangat berharga daripada sepetak sawah ataupun ladang. Setelah Jepang dibom atom oleh sekutu, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Maka seluruh pasukan Jepang yang ada di Indonesia dilucuti senjatanya oleh para pemuda dan pasukan peta untuk pertahanan. Sedang Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, dan beberapa para ulama dan para pemuda dan pemudi yang telah lama membuat konsep kemerdekaan bangsa Indonesia tinggal menunggu waktu yang tepat. Maka pada hari Jumat Legi 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 17 Ramadan 1366 Hijriah jam 10,
telah mati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Turunkan bendera Jepang, kita ganti bendera merah putih. Allahu Akbar. Merdeka! Bangsa Indonesia gembira mendengar bangsanya telah merdeka. Berkali-kali mereka teriak, "Merdeka!" sambil membawa bendera merah putih untuk diarak keliling kampung. Namun, kemerdekaan kita masih perlu diuji oleh Allah. Terbukti pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Belanda bersama nikahnya membonceng pasukan sekutu dengan dalih mengurusi tawanan perang. Mereka mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tapi arek-arek Surabaya dan para santri yang dipimpin para alim ulama dan Bung Tomo telah menghancurkan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, tukang-tukang becak, saudara-saudara, bako-bako soto, bako-bako tahu, saudara-saudara, orang-orang Madura, tukang rombengan, saudara-saudara, wong-wong kampung Surabaya, saudara-saudara, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, dan saudara-saudara semua pemuda-pemuda Indonesia yang tergabung dalam pasukan-pasukannya masing-masing di Surabaya ini. Kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan jatuh kepadamu. Lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Surabaya mampu mengalahkan tentara sekutu, bahkan dapat membunuh Brigadir Jenderal AWS Malabi.
tidak sampai di situ ujian kita. Karena kita menolak tawaran menjadi negara persemakmuran Belanda, mereka melakukan agresi militer satu pada tahun 1947 di Yogyakarta. Tapi mendapatkan perlawanan pasukan TNI di bawah komando Jenderal Sudirman. Karena ambisinya menjajah bangsa Indonesia lagi, Belanda melakukan agresi militer yang kedua pada tahun 1949. Dan kali ini, Belanda mampu menguasai kota Jogja, bahkan menangkap Presiden Soekarno dan Bung Hatta, serta beberapa menterinya yang diasingkan keluar Pulau Jawa. Tapi di luar kota dan pedesaan, kendali kekuasaan berada penuh di tangan Jenderal Sudirman. Dari sinilah Belanda mengklaim bahwa pemerintahan Indonesia beserta tentaranya sudah tidak ada. Padahal Presiden Soekarno telah memerintahkan kepada Mr. Safrudin Prawironegoro untuk menjalankan roda pemerintahan dari Bukit Tinggi, Sumatera Utara. Mengetahui presiden dan wakilnya ditangkap Belanda, Jenderal Sudirman memberi instruksi kepada yon-yon atau kompi di daerah-daerah untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan mengerahkan segala daya yang ada. Nganjuk, sebuah kota kecil di lereng Gunung Wilis, tak luput dari serbuan tentara Belanda yang mencari para anggota TNI. Lapor Kapten, posisi Belanda sudah 1 kilo dari Kedongombo. Terima kasih. Pasukan, cepat, lari, 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 cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini, Kapten? Saya tidak apa-apa, Pak Prasyo. Mbok Parni, saya minta air putih, Mbok. Ya Allah, Kapten. Ini Kapten, ini airnya. Duduklah. Sambil minum, berbaringlah Kapten. Biar saya obati lukanya terlebih dahulu. Ya, matur suwun, Mbok. Nggih ngaten niki labuhi negari, Mbok. Kamu di sini, Kapten. Turun kamu. Ampun. Berani kamu
lagi pahlawan telah gugur. Entah sudah berapa ribu pahlawan yang telah gugur, namun pengorbanan mereka tak akan sia-sia. Indonesia tanah air beta. Sementara di kota Yogyakarta, Jenderal Sudirman melancarkan serangan 1 Maret kepada Belanda dari segala penjuru hingga bisa menduduki Jogja selama 5 jam. Dari situlah masyarakat dunia tahu bahwa pemerintahan dan tentara Indonesia masih ada. Setelah ditekan PBB, Belanda benar-benar menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia. Serentak kemudian bendera Belanda yang berada di Istana Negara diturunkan, yang diikuti penurunan bendera Belanda di mana-mana. Maka berkibarlah sang dwi warna merah putih di depan Yon 22 Sriti Kompi 11 Kedung Ombo, di mana Kapten Kasihin bertugas. Bendera merah putih pun berkibar di seluruh bumi pertiwi Anjuk Ladang. Dan pegik merdeka bertaburkan teriakan takbir menggema di seluruh Indonesia. Merdeka! 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 Kita benar-benar sudah merdeka untuk selama-lamanya. Amin. Diorama telah usai. Nah, apa kesan para pelaku drama kolosal ini? Nama saya Haryo Raya nomor 3 Kurniawan. Saya berperan sebagai Jenderal Sudirman dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Kesan saya menjadi Panglima Sudirman adalah saya sangat bangga, walaupun dalam keadaan sakit beliau tetap berjuang mempertahankan negara Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Ya, nama saya Andi Dwi Widiartono dari SMA Negeri 3 Nganjuk. Kesan saya mengikuti drama kolosal ini menjadi Belanda adalah tahu sejarah Indonesia yang dulu-dulu dan kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Nama saya Ika Megayanti, saya dari SMK Negeri 1 Nganjuk. Saya menjadi penjual gaplek. Kesannya jadi tahu bagaimana rasanya pejuang dulu memperjuangkan kemerdekaan ini. Nama saya Dimas Panji, SMA Negeri 3 Nganjuk. Ya, kita harus memperjuangkan kemerdekaan kita. Jadi Romusa saya tadi. Kesan saya sangat mengagumkan sebagai belantik pitik. Sebelumnya belum pernah menjadi belantik pitik. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Heru Setiawan. Saya berperan sebagai Romusa tadi. Ya, acara ini cukup menyenangkan. Hari 17 Agustus itu harus dimeriahkan seperti ini. Nama Sylvia Arta dari Semasa SMA 1 Nganjuk. Jadi rakyat. Kesannya sangat terharu lah. Saya memang bukan seorang pejuang, tapi saya sangat bangga bisa memerankan sebagai salah satu tokoh yang bisa merasakan perjuangan mereka. Nama Revian Sandi Laksana dari SMA Negeri 2 Nganjuk. Saya di sini berperan menjadi Kapten Kasihin dan juga pejuang TNI. Kesan yang saya dapatkan kebersamaan yang begitu erat, serta kami bisa menanamkan bagaimana para pejuang zaman dahulu merebut kemerdekaan Indonesia. Terima kasih untuk semua anak-anakku sekalian yang sangat antusias dalam menjaga komitmennya untuk tetap mencintai Indonesia. Dan saya yakin dari peristiwa drama kolosal ini anak-anak akan semakin mempunyai jiwa yang sangat tinggi terhadap Indonesianya. Hidup anak-anak Nganjuk, hidup Indonesia.
Merdeka Indonesiaku, merdeka bangsaku, dan merdeka kita berkarya. Sampai jumpa pada karya diorama berikut.